Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan Novi di Kupas Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2021. Weekend kemana aja teman-teman? Boleh dong share dong weekend kalian kemarin, Sabtu Minggu, karena hari Sabtu kemarin Kupas Tahunya nggak ada ya, tutup warung. Jadi Sabtu itu emang sebenarnya harusnya nggak ada, tapi kita bulan April kemarin kita kasih ngadain, jadinya 2 kali Sabtu ada gitu. Teman-teman pada kemana aja weekend kemarin? Pada buka puasa bersama keluarga atau teman-teman atau saudara mungkin? Boleh ya di-share ya. Cerita-cerita kemarin weekendnya kemana sebelum kita mulai untuk Kupas Tahu. Aku hari Sabtu aku ke kantor. Harusnya nggak ke kantor, tapi aku ada acara. Jadi ada kerjaan, jadinya ke kantor. Wah, buka puasa sama keluarga, di rumah aja, bukber sama keluarga. Nggak rencana apa di rumah aja. Oke, siapa yang udah beli baju lebaran? Nggak usah rame-rame ya beli baju yang ke tempat-tempat itu rame banget, ya ampun. Dengar nggak sih kalau di Jakarta tuh di satu pertokoan Tanah Abang, buset ya rame banget, ya ampun, ngeliatnya sampai serem banget gitu kan. Ada yang balik nggak? Ayo balik dini hari lebih cepat sebelum tanggal 6, cepet-cepet. Belum kepikiran, bagus iya bener, beli aja online. Lama keluarga udah beli. Asik, cie. Jadi lebaran loh yang udah beli online. Oke, terus jangan nggak usah kemana-mana deh, nggak usah pulang kampung juga gitu. Udah santai aja. Yang penting pokoknya kamu, suami atau istri atau anak-anak, semua keluarga, orang tua gitu kan ya. Pokoknya sehat-sehat deh pokoknya ya. Oke, sebelum aku mulai, seperti biasa, BFF Novi banyak sekali dari usia 19 tahun sampai 25 tahun ya teman-teman semua. Ini sudah meluangkan waktunya untuk nemenin untuk berbagi kisah kesuksesan mereka. Banyak banget deh cerita kayak di belakang layar gitu loh, yang kita tuh nggak pernah tahu gitu. Mungkin teman-teman mengenalnya secara covernya aja gitu kan, tapi ternyata pas kalau misalnya dengerin kisah ceritanya itu di belakang gitu kan ya, dalam meraih mungkin ngejar SM-nya seperti apa, ngejar direkturnya seperti apa, ngejar senior direkturnya seperti apa, atau bahkan senior gold director, bahkan Sapphire atau apapun title itu, ternyata mereka tuh banyak sekali punya cerita-cerita yang sangat unik ya, dan pastinya itu adalah menjadi pembelajaran buat kita, dan pastinya juga ini kayak kunci kesuksesan aja. Kalau misalnya memang kita bisa contoh, kenapa enggak gitu kan. Nah, begitu juga dengan hari ini, banyak yang masih berpikiran gitu kan, khususnya kaum cowok, kalau misalnya dengar nama perusahaan Oriflame gitu kan ya, kayak kesannya, oh ini kan kayak buat cewek banget gitu kan. Padahal sebenarnya guys, sekarang yang kita lihat itu banyak juga gitu loh cowok itu yang akhirnya bergabung gitu kan di Oriflame dan jalanin bisnisnya gitu. Dan bahkan juga banyak yang sudah sukses juga gitu. Sebenarnya ini jadi bisnis Oriflame ini nih, yang sekali lagi yang Novi selalu bilang adalah kita tidak mengenal background gitu kan. Kita tidak mengenal usia juga, usia yang pasnya harusnya 17-18 tahun ya kan. Terus istilahnya kita tidak mengenal belakang itu pendidikannya seperti apa sih gitu. Terus kayak gitu kita juga nggak mengenal maksudnya harus membedakan cewek, cowok gitu lah yang kayak begitu gitu. Enggak lah, semuanya yang pasti adalah mereka bisa untuk ngejalanin Oriflame. Nah, hari ini BFF Novi cowok ternyata guys masih bekerja di perusahaan ya, dan ini posisinya juga lumayan loh, kepala bagian divisi gitu kan, tapi ngurusin duit. Wow, ngurusin duit tapi dia punya duit sendiri dari Oriflame juga. Oke, langsung aja.
BFF Novi cowok asalnya dari Makassar dan masih muda juga. Aku langsung munculkan dia. Ini dia, Dirsya Dedi Nugraha. Hai Dirsya. Halo Kak, annyeonghaseyo. Apa kabar Dirsya? Alhamdulillah baik. Oke, waduh ada yang minta bagi-bagi giveaway dong Kak. Cowok deh ini kayaknya Jonathan. Mau ya? Mau giveaway ya nanti ya, nah gitu. Oke, Dirsya masih di kantor ya? Ya, ini masih di kantor Kak. Ini masih untuk prepare sebelum pulang sebenarnya. Oke, guys dengerin ya, Dirsya masih di kantor tapi tetap masih nyolong-nyolong sedikit gitu. Tapi kan bentar lagi juga mau pulang kata Dirsya, jadi nggak apa-apa lah ya gitu. Ini kayaknya kedua BFF Novi yang masih kerja terus gitu sambil kerja masih di kantor gitu kan ya, tapi tetap ngisi untuk online kupat tahu. Dirsya. Iya Kak. Jadi kamu ngomong-ngomong, kamu masih kerja terus jalanin Oriflame, sekarang title-nya apa sih? Terus kamu udah penghasilannya berapa sih? Oke, jadi sebelumnya alhamdulillah di Dirsya untuk sekarang masih di title senior manager, sekarang sedang mengejar kualifikasi directornya. Kayak gitu, doain ya Kak, semoga cepat closing juga, terus bisa ketemu sama Mbak Novi nanti di Korea kan, nggak sabar ketemu di Korea pastinya. Dan sekarang juga di tahun ini mengejar title Gold Director, semoga dilancarkan kayak gitu Mbak. Alhamdulillah untuk penghasilan itu, kalau penghasilan mah udah dikasih banyak sama Oriflame. Dulu kalau berpikiran kalau Oriflame itu hanya sekadar untuk cewek, sekarang mah udah nggak berpikiran ke sana karena pertama join aja Dirsya tuh udah dikasih banyak banget sama Oriflame. Sekarang sudah di senior manager, untuk mengajar director pun udah begitu banyak dikasih sama Oriflame. Jadi bersyukur banget deh pokoknya. Oke, Dirsya, kalau kayak gitu kita langsung aja deh. Aku juga pengen tahu gitu usia kamu tuh sekarang tuh berapa sih gitu. Kenalan juga sekalian aja deh, boleh Dirsya. Oke, teman-teman Flamers yang ada di seluruh Indonesia tepatnya. Perkenalkan, nama saya Dirsya Dedi Nugraha. Teman-teman bisa panggil saya Dirsya. Kalau umur sekarang masih 25 tahun. Masih 25 tahun, tepatnya sekarang di Makassar. Saya dari komunitas muda mandiri ada di Makassar. Teman-teman kenal Kak Reski Purnamasari, nah saya itu dari situ tahu komunitasnya. Ya itu aja Mbak. Kalau sekarang udah gitu. Sibuk di kantor job, double job juga kayak gitu di salah satu perusahaan pembiayaan juga yang ada di Makassar. Kemudian sibuk-sibuk untuk Oriflame-nya tuh betul-betul nyuri waktu, betul-betul Mbak nyuri waktu. Biasanya kalau ada waktu kosong langsung gas kayak gitu. Biasanya kalau malam, terus weekend juga paling kayak gitu. Oke. Terus dengan kesibukan kamu sambil kerja kayak gini ya, maksudnya udah gitu kan kamu kan maksudnya posisinya juga kepala gitu loh, kepala divisi tapi khusus keuangan juga gitu kan. Itu kan nggak main-main juga gitu. Udah berapa lama sih kamu kerja di Dirsya? Sebenarnya Mbak baru sih ya, baru untuk di divisi ini. Kemarin itu saya di bagian marketingnya juga di perusahaan ini, bukan di bagian finance-nya juga. Tapi kebetulan di bulan Februari itu ngikut perusahaan ini juga, jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan sih untuk divisi ini. Jadi ya masih baru sih Mbak, masih seumur jagung. Oke, selamat ya, berarti baru dipromosi ternyata. Oke, terus kenapa sih alasan kamu tetap mau ikutan Oriflame-an terus ya gitu ngejalanin bisnis Oriflame gitu kan?
Oke, sebenarnya pada dasarnya sih kerjaan, apalagi kalau di perusahaan saya kerja di sini, Mbak, kan juga ada jenjang karirnya juga ya, kayak gitu. Terus Oriflame juga ada jenjang karir juga, ada success plan-nya juga. Tapi tuh jenjang karir di Oriflame tuh lebih menggugah selera, tahu nggak sih Mbak? Paham nggak sih Mbak? Maksud saya tuh success plan Oriflame tuh lebih menggugah selera. Dulu itu waktu masih kerja di Samarin waktu itu sempat postingan dari apa yang itu Karika Indrawati. Aku lihat dia itu jalan-jalan. Jadi awalnya loh kok ini jalan-jalan, bukannya Karika ini bersamaan waktu itu wisuda kan Mbak. Jadi penasaran kerja apa ini Karikanya. Oh ternyata kerja Oriflame. Tapi waktu itu di tahun 2016-17 itu belum enggak sama sekali gitu loh. Karena yang masih mindsetnya oh Oriflame itu cewek kayak gitu. Tapi pas di tahun 2019 waktu itu juga ngeliat lagi kedua kalinya Rika jalan-jalan lagi dari Oriflame. Jadi saya tuh bilang, wah ini lumayan juga ya di Oriflame ya. Jadi mau coba deh awalnya mau coba dulu. Tapi sebelum ketemu Karika, ketemu salah satu leader, ada namanya Dr. Michael dari Bandung kalau nggak salah, itu ketemunya di Bandung. Nah ini orang pertama yang membuka mindset saya untuk Oriflame juga, karena dia juga cowok bahkan dokter Mbak kayak gitu. Jadi wow, saya mau pengen coba, jadi langsung japri Kak Rika waktu itu, langsung belajar, udah langsung gas waktu itu. Jadi alasan utama kamu itu yang pertama adalah lihat ada sukses plan-nya, ada jenjang karirnya, yang kedua terus jalan-jalannya, itu ya? Iya, betul sekali. Notabene diri saya tuh suka banget jalan-jalan, Mbak. Oke, terus udah gitu pada saat kamu pertama kali join, ya kan, pasti banyak dong netizen menggunjingkan, wah kamu ngerjain Oriflame gitu kan. Nah, terus gimana caranya kamu tetap fokus dengan ya udah terserah deh apa kata netizen, yang penting aku ngejalanin Oriflame-nya. Jadi sebenarnya ya emang sih Mbak, waktu gabung tuh bukan cuma teman-teman aja, keluarga pun juga pada bilang, aduh ngapain sih kerja gitu kan, ada kerjaan ini kayak gitu. Sebenarnya banyak, tapi ya secara emang Dirsyanya juga nggak pandang bulu masalah kerjaan juga, terus nggak pernah gengsi sih Mbak. Itu Dirsya nggak pernah gengsi, apapun yang Dirsya lakukan itu nggak pernah gengsi sama sekali. Selama saya bisa ngelakuin ya kenapa enggak, selama halal juga kenapa enggak. Toh juga kalau banyak sih orang bilang, Dir, Oriflame tuh jual-jual makeup loh, jual bedak, jual lipstick, masa cowok ini kayak gitu. Tapi Dirsya tuh punya mindset Mbak, di pasar pun ada pun juga cowok yang jualan pakaian dalam, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya untuk apa gitu loh kan Mbak. Kita pun juga notabene juga cari duit kayak gitu, cari penghasilan untuk prestasi masa tua nantinya. Oke sih kalau menurutku. Jadi di situ pernah dengar apapun yang dikatakan orang, yang jelas selama itu benar, selama itu di jalan yang benar, halal ya kenapa enggak, langsung gas aja kayak gitu. Jadi kamu cuek aja ya pokoknya, orang mau ngomongin apa, dan bahkan orang-orang terdekat sekalipun gitu kan, ya udah tetap pokoknya ngejalanin aja. Iya betul sekali Mbak. Oke, terus pada saat kamu ngejar untuk SF-nya, ya kan, yang kamu kerjain itu apa aja? Maksudnya adalah sebagai sisi cowok gitu kan, kamu tuh pastinya jualan produk kan. Apa sih yang paling banyak kamu jual produk? Apakah emang produk cowok kah, ya, ataukah memang cowok sama cewek, atau gimana, atau balance gitu kan ya? Boleh dong diceritain dong Dirsya. Jadi ceritanya gini Mbak, sebenarnya lucu sih, soalnya waktu gabung di 2019 kemarin kan alhamdulillah Dirsya bisa jam
jumping level 6% dalam 1 bulan. Jadi 2 jumping level ke 6%, kemudian di bulan selanjutnya naik ke 9. Nah, selama 5 bulan sebelum menuju ke manajer itu sempat stuck 9% begitu lama. Kayak gitu ya, mungkin karena belum fokusnya terlalu fokus atau bagaimana, masih teralihkan lah fokusnya. Tapi setelah betul-betul fokus ngerjain bisnis Oriflame waktu itu, alhamdulillah di bulan April kalau bukan Mei, kalau nggak salah waktu itu naik ke level manajer. Kemudian bulan selanjutnya di bulan Juni naik lagi ke 15. Terus pada saat di bulan Juli naik ke senior manager waktu itu. Nah, untuk apa aja sih yang saya jualkan waktu itu, Mbak, sebenarnya beragam. Dirsya tuh nggak pernah pandang harus karena Dirsya cowok jualnya ya produk cowok aja, enggak. Karena Dirsya tuh lebih memandang yang pasarnya yang lebih banyak ke mana, menempatkan cuan yang banyak yang mana, kayak gitu. Kan notabene lebih banyak cewek kan, Mbak, ya. Jadi ya kenapa enggak, kayak gitu. Mending produk cewek yang lebih banyak pasarnya, kemungkinan besar untuk closingnya lebih banyak, ya kenapa. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga jual yang kayak personal care, aksesoris pun biasa juga ada. Terus apalagi ya, yang standar mulai dari bulan lalu ada produk untuk baby, ya kan. Nah, itu keren banget menurut saya. Itu terobosan paling keren dari Oriflame tuh adalah yang produk baby yang kemarin itu yang paling banyak diminati oleh orang, kayak gitu. Jadi kalau di sana meratakan lah ibaratnya. Oh, jadi kamu campur ya? Jadi kamu emang nggak fokus banget, maksudnya adalah harus jual produk cowok karena kamu mentang-mentang cowok gitu yang ngejalanin, enggak ya? Enggak kok. Jadi ya kalau selama itu masih bisa saya jual, ya kenapa enggak. Maksudnya ini gini, kita nggak tahu sih untuk rezeki kita tuh ada di orang yang mana ya, mungkin di cewek, mungkin yang di cowok, atau orang keberapa yang kita tawarkan, kita nggak tahu rezeki kita itu di mana. Jadi saya selama saya tahu ini adalah best seller, produk hero-nya saya, ya produk hero itu yang pasti yang paling saya gaskan ke orang-orang, apalagi ke orang terdekat saya itu biasanya kayak gitu. Oke, emang produk hero kamu apa sih, Dirsya? Halo? Dirsya, produk hero kamu apa biasanya? Oh, oke, Mbak. Kalau produk pasti karena notabene dia itu suka parfum, suka banget ya namanya parfum. Jadi pasti yang kayak main collection, terus Eclat dan lain sebagainya. Itu pasti itu rata-rata Dirsya dulu beli, abis itu ngecobain ke teman-teman. Biasanya juga tante suka banget sama parfum Oriflame, udah lama juga pakainya, jadi enak jadinya. Terus kalau yang kayak personal care tuh Milk and Honey tuh, Mbak. Itu Milk and Honey tuh asli super duper best seller banget. Itu promo, mau itu nggak promo, pasti semuanya orang cari. Jadi itu Dirsya tuh nggak pernah sungkan kalau misalkan ada yang bertanya kalau masalah produk. Kayak gitu. Apalagi ya, lipstick juga sering. Bukan sering, kebanyakan itu biasanya banyak, malah temannya Dirsya tuh teman S1, teman kuliah waktu itu suka bertanya, lipstick ini gimana sih, Dir? Ini gimana sih, Dir? Ini matte nggak? Ini nggak? Ya notabene sebenarnya Dirsya tuh nggak tahu atau nggak terlalu paham namanya lipstick, tapi ya selama ya masih bisa belajar, ya kenapa nggak, walaupun nggak pakai tapi ya dipelajarin aja. Wow, keren banget. Cewek gitu kan, teman kampusnya nih guys nih, salah satu temennya Dirsya gitu kan, cewek itu, padahal terus nanya lipstick malah ke Dirsya, dan Dirsya kalau bisa tahu emang ngejelasin gitu kan. Jadi emang bener-bener nggak malu gitu loh untuk ngejual produk, dari mau minyak wangi ya sampai yang ke lipstick pun juga udahlah gitu.
Berarti kalau misalnya di jaringan kamu sendiri itu lebih banyak nggak pasti kayaknya nggak mungkin lebih banyak cowok deh, pasti juga cewek ya. Oh, malah mbak yang lebih banyak cewek sih. Lian atau Benny lebih banyak mahasiswa kayak gitu, umur dari 18 sampai 25-an lah, seumuran saya kayak Dirsya. Ada bahkan yang lebih tua dari Dirsya, tapi ya mereka fun kok. Terus waktu pada saat ngerekrut gitu, yang kamu jual apanya biasanya Dirsya? Produknya kah atau ke bisnisnya? Uh, kalau Dirsya tuh strateginya awalnya produk mbak. Jadi awalnya itu biasanya Dirsya nawarin dulu mau beli ini atau gimana kayak gitu kan. Nah dari penjualan produk Dirsya tuh udah mencari atau menggali apakah orang ini bisa nggak sih saya ajak untuk berbisnis gitu loh. Kalau memang saya dia mau belanja, kali saya tawarin dia kali aja dia mau diskon 23%. Nah dari diskon 23% itu alih-alih kan juga jadi member kan mbak ya. Nah jadi dari situ kalau sudah resmi jadi member, artinya saya punya kewajiban untuk menawarkan dia atau menawarkan dia tentang kesempatan berbisnis di Oriflame. Nah jadi ya dari situ Yusya sudah bisa memilah-milah, oh orang ini bisa saya ajak untuk berbisnis, oh ini belum, mungkin ini hanya ini berbelanja mungkin atau menikmati diskon 23% harga member ya kayak gitu. Jadi mulai dari situ aja sih Mbak Tasya. Gak pernah bercerita bahwa gini-gini yang setinggi-tinggi, gak pernah. Alhamdulillah Dirsya itu hanya menggunakan itu aja. Oh benar-benar yang kamu yang kamu jual itu yang pertama kali adalah produknya ya Dirsya ya justru ya. Iya produk dulu. Awalnya produk dulu, habis itu kalau udah tahu ya dia memang sekadar beli produk aja atau memang dia bisa saya ajak untuk berbisnis bareng ya kan, kalau enggak kayak gitu. Banyak temannya Dirsya tuh teman dekat, biasanya sahabat juga biasanya saya ajak, awalnya hanya sekedar beli produk. Mungkin nonton di sini nih, dia adalah dolen saya juga Mbak. Awalnya dia hanya sekadar beli lipstick Giordani Elixir kalau nggak salah waktu itu, beli sampul Nature juga waktu itu. Dari seringnya belanja saya mulai ajak dia untuk berbisnis. Awalnya dia mau coba-coba, alhamdulillah sekarang dia menjadi manajer saya, manajer 18% saya kayak gitu. Wow, keren. Oke, Dirsya, kalau misalnya aku nanya selama perjalanan kamu tahun 2019 ikut bisnis Oriflame gitu kan, momen apa sih yang bikin kamu itu kayak ada sesuatu yang ya ampun mengena banget gitu loh di hati kamu yang gak akan pernah kamu lupakan? Sebenarnya banyak sih Mbak ya, karena semenjak Dirsya gabung di Oriflame tuh banyak lebih ke ini sih, impian Dirsya tuh walaupun kecil impiannya Dirsya tuh, tapi itu wah kok ini Oriflame bisa wujudin. Awalnya Dirsya suka banget nge-MC, suka banget nyanyi, suka buat konten, atau suka suka jalan-jalan. Nah, jadi semua yang kemarin itu, kok di apa yang saya pengen tuh ada semua di Oriflame. Mulai dari yang pas kemarin dapat Beauty Entrepreneur Summit Bangkok, di mana dia banget ke Bangkok waktu itu, tuh gembiranya setengah mati. Gembiranya asli setengah mati kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, walaupun kita di pandemi, ya kita berserah diri dulu, kali aja kita bisa nanti ketemu bareng-bareng. Jadi di situ paling ngena banget, di situ paling ekspresif banget. Dan waktu direkognisi juga di anniversary di mana, di salah satu event Oriflame Makassar juga, itu tuh asli keren banget. Jadi itu wah, nggak pernah nih
Mbak nih nggak pernah banget nih digituin sama orang kayak gitu, jadi pengen keren banget. Oke, berarti yang benar-benar yang kamu nggak akan lupa adalah saat kamu direkognisi pada saat kamu dapat tiket untuk ke Bangkok. Begitu ya, Dirsa ya? Iya Mbak, aduh itu yang paling wow. Iya, Terus betul. ngomong-ngomong, uangnya 6,5 juta kamu buat apa? Kemarin 6-nya itu saya bagi bagi rata. Jadi setengahnya dikasih ke mama, terus berapa persen ya? 20 kan ke adek waktu itu karena mau bayar SPP. Alhamdulillah jadi selama ini Dirsya yang terus bayarin SPP kuliahnya dia. Terus sisanya upgrade HP gitu. Sisanya lagi ngasih adalah hadiah kecilan buat ponakan. Kayak gitu. Yeay, jadi semuanya ini ya kebagian ya. Udah diniatin sih emang Mbak dari awal bahwa kalau misal udah cair nih nanti alurnya nanti ke sini nih, nanti ini dapat ini kayak gitu. Oke, terus kayak gitu nih sekarang kamu lagi ngejar Seoul dong pastinya. Tadi kan bilang mau ketemu aku di Seoul. Pasti dong, kan mau banget, mau foto-foto bareng, mau gila-gilaan bareng Mbak Novi juga di sana sama teman-teman yang lain. Ngomong-ngomong, kamu closing director sisa berapa kali lagi, Dirsya? Bisa 2 kali Mbak. Wow, amin amin. Harus bisa pokoknya. Bentar lagi, sisa 2 kali lagi guys. Kita doain sama-sama supaya Dirsya bisa director. Otomatis bisa dapetin 1 tiket untuk ke Seoul-nya. Yeay. Dirsya, tadi kan kamu cerita tuh. Kalau kamu itu kan maksudnya perjalanan untuk ke SM itu kan nggak mudah gitu kan. Yang pertama 6%, terus kamu bilang kamu juga sempat stuck 9% gitu kan. Nah sekarang boleh dong kamu ceritain gitu, pada saat kamu stuck 9% gitu kan, kenapa sampai akhirnya kamu stuck 9%, kesalahan apa yang kamu apa yang kamu lakukan, terus akhirnya kenapa buat motivasi kamu itu akhirnya bisa akhirnya apa ya, naik level berikutnya lagi. Jadi waktu itu sebenarnya stuck 9% itu ya lebih ke emang nggak terlalu fokus ngerjain Oriflame Mbak, kayak gitu. Memang belum 100% hatinya di Oriflame, belum terlalu percaya waktu itu sama Oriflame. Tapi semenjak betul-betul percaya, sebenarnya kalau emang betul-betul dikerja, betul-betul mendapat. Tapi ya nggak hanya sebatas itu, betul namanya why kan, betul-betul alasan kenapa kita harus ngerjain Oriflame kayak gitu. Jadi kemarin itu karena lagi ya namanya di pandemi, semua orang butuh banget yang namanya uang Mbak ya. Siapa sih yang nggak butuh uang, apalagi di zaman pandemi, semua kerjaan itu di PHK, kemudian orang berbondong-bondong pusing mau ngapain untuk nyari duit waktu itu. Ya Dirsya langsung nanya sama upline-nya. Dirsya waktu itu, Kak pokoknya saya harus udah segigih dari Oriflame bagaimanapun caranya, apalagi Dirsya tuh pengen banget ketemu sama sahabat pengennya Dirsya waktu itu di Thailand. Jadi itu big why-nya Dirsya banget waktu itu, karena pengen ke Thailand ketemu sama sahabat. Nah waktu itu alhamdulillah dari situ, karena udah betul alas utamanya kenapa mau berjuang di Oriflame, kenapa harus mengejar SM waktu itu, alhamdulillah ngegas, alhamdulillah sudah move on dari 9%, kemudian bahkan jumping level dari 15 ke SM langsung Mbak singgah dulu ke 18. Kayak gitu. Jadi ya itu sih yang big why yang paling besar banget sama Indonesia tuh, pengen ketemu sama si Sutop teman saya yang di Thailand waktu itu.
Dirsya, oke guys, videonya macet-macet. Tadi Dirsya udah jelasin, jadi sebenarnya kita join di Oriflame itu pada saat kita mau naik level atau title gitu kan, dari mungkin brand partner 3, 6, 9, terus menuju ke beauty influencer 12, 15, 18, terus menuju ke beauty entrepreneur SM and up. Itu memang tidak akan pernah semulus yang kita bayangkan. Itu pasti akan ada hambatan atau kendala yang kita hadapi gitu kan pada saat kita perjalanan menuju ke title tersebut. Tapi balik lagi seperti yang tadi Dirsya pernah mengalami kayak turun stuck, itu mah udah hal yang biasa ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu baperan yang seperti itu. Tapi balik lagi kita harus yakinkan dengan ingat lagi keinginan atau why kita tuh apa sih, big why kita tuh apa sih gitu. Itu yang bikin kita akhirnya kerja lagi gitu kan, dan ngejar impian kita lagi di Oriflame seperti itu. Dirsya, sebenarnya pada saat kamu akhirnya ngejar ke SM, kekuatan apa yang kalau misalnya kamu rasa itu adalah gila nih, strong banget, ini aku banget, yang akhirnya bisa dibuat itu jadi itu bagus. Gimana? Di situ karena notabene Dirsya itu cerewet Mbak ya, sebenarnya cerewet. Sebenarnya aslinya cerewet. Jadi suka nyelonoh sama teman-teman. Jadi itu karena suka banget juga ketemu sama orang. Jadi kalau nongkrong bareng teman, bareng sahabat, dari situ aja sebenarnya Dirsya ngejalani bisnis Oriflame. Jadi Dirsya tuh punya kekuatannya di situ sebenarnya. Suka banget ketemu sama orang, have fun bareng. Dari have fun itu di situ suka nawarin produk, nawarin jalan bisnis. Dari teman-teman di situ ya, itu adalah kalau menurut Dirsya karena suka banget ketemu sama orang. Itu sih Mbak ya, kalau dari saya tuh kekuatan terbesar di Dirsya tuh di situ, karena suka banget ketemu sama orang. Tapi semenjak pandemi kemarin ya udah mulai sedikit terbatas untuk ketemu sama orang. Tapi ya karena lagi-lagi karena ada namanya teknologi, kita bisa ketemu secara virtual, jadi nggak batasi juga sih, nggak ngebatasi kita kerjain bisnis Oriflame kayak gitu. Kamu kalau paling sering branding itu di platform apa? Di media sosial Instagram atau Facebook? Kalau untuk yang paling berani sih untuk sekarang itu masih di Instagram, tapi sekarang aku tuh udah merambah ke TikTok, belajar gimana caranya bisa FYP, gimana caranya bisa bisa, pokoknya gimana caranya kontennya Dirsya tuh bisa lewat di berandanya teman-teman. Itu biasanya kalau ada teman-teman tuh biasanya bilang, Dir, goyangan kamu ini tuh masuk loh, coveran kamu ini masuk loh, kayak gitu. Alhamdulillah dari situ ternyata melalui platform TikTok itu juga kita bisa membangun bisnis. Jadi perlahan demi perlahan saya itu mulai menyentuh titik juga. Oke. Jadi sekarang kamu merambah ke TikTok ya? Jadi sekarang kamu menambah ke TikTok ya? Ya, sekarang mau ke... Iya Mbak, kita mau ke TikTok. Kita mau ke TikTok minggu di zaman, soalnya orang-orang di kantor aja pada ke TikTok semua. Jadi ya mau nggak mau gimana caranya kita mau meracuni orang, istilahnya di situ ngeracuni orang, ya melalui konten sih. Jadi sama sih yang dikatakan sama upline-nya Dirsya juga, itu sekarang itu kalau kita mau berbisnis betul-betul harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang ada platform TikTok yang dimana semua kalangan kayaknya udah punya di HP-nya. Jadi ya kita gunain itu sebuah peluang sih menurutnya Dirsya kayak gitu. Berarti sekarang orang tua setuju ya, udah maksudnya terserah Dirsya gitu loh, akhirnya mendukung untuk Dirsya tetap
jalanin Oriflame? Alhamdulillah Mbak, sekarang udah apa namanya, udah meridoi, udah merestui juga untuk bisnis Oriflame. Sambil juga ngantor juga di sini. Alhamdulillah karena udah melihat bukti. Nah itu lagi-lagi sih, melihat orang tua sudah lihat bukti dari apa yang Girsha lakuin di Oriflame gitu. Beliin HP ibu juga dari hasil penghasilan yang ada di Oriflame. Bayarin SPP juga buat juga berasal dari Oriflame juga. Terus bayarin kosan adik waktu kuliah juga sementara saat ini juga dari juga ya. Jadi bukti apalagi yang orang tua saya butuh Mbak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak bukti-bukti orang tua saya yang butuh, tapi alhamdulillah sekarang untuk merestui untuk menjalani bisnis Oriflame alhamdulillah sudah dapat. Kalau misalnya nih Dirsya, nih ada beberapa yang cowok ikutan lagi dengerin kamu nih di Kupat Tahu gitu kan. Kamu bisa kasih apa sih motivasi buat mereka itu untuk tetap terus ngejalanin Oriflame gitu kan ya? Itu seperti apa sih Dirsya? Oke, jadi sebenarnya Dirsha bukan orang yang terlalu pintar untuk berkata-kata untuk memotivasi orang, tapi Dirsha tuh cuma suka selalu bilang sama diri Dirsha sendiri itu lakuin aja apa yang menurut kalian itu benar, kayak gitu. Selama yang kita lakuin itu sejalan sama agama, kenapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apa gengsi, teman-teman nggak perlu gengsi sih menurut diri saya. Untuk apa gengsi ngelakuin sesuatu kerjaan apapun itu, kalau didasari dengan gengsi itu pasti bakalan ngehambat. Nah apalagi sekarang ada Oriflame yang menyediain yang segudang harta karun yang siap kita raup, kita gali sama-sama. Ya ini adalah kesempatan, nggak gengsi, mau itu cewek, mau itu cowok, mau itu remaja, mau itu lansia, mau itu apa, nah semuanya itu bisa. Di situ juga suka banget bilang sama teman-teman saya tuh, bilang kayak gini, saya memang cowok tapi yang menikmati hasil di hari tua nanti itu adalah diri saya sendiri. Jadi kata orang mau itu dicemooh, mau itu dibilangin kok cowok berbisnis Oriflame, ya nggak usah, karena yang menikmati sendiri itu adalah kita sendiri. Toh nanti kalau kita berhasil, kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa, mereka tuh juga bakalan bisa bilang kepada kita juga, oh itu Dirsha ya, oh Dirsha itu yang kemarin ya, oh ini ya, oh dia itu keluarga saya loh, oh dia itu sahabat saya loh, walaupun sebenarnya kita nggak seakrab itu. Jadi buat mereka berkata, oh keluarga aku tuh. Jadi ikut bangga juga ya akhirnya Dirsha ya. Betul. Ini Dirsha lagi di emang orang Makassar ya kan, di kotanya kan? Kalau saya nggak di kota Mbak, saya ditempatkan kebetulan di kampung halaman, di kota Madianya, di kabupatennya, kota Madia, kabupaten. Di kabupaten, ada Kabupaten Sopeng, kayak gitu. Oh, tahu Sopeng. Kebetulan oke. Jadi sekarang tuh mau menyesuaikan diri, iya, menyesuaikan diri supaya bisa juga membangun jaringan yang ada di sini. Oke. Ternyata guys, Dirsha ini lagi di kota Sopeng ya. Ini Sopeng ke Makassar itu agak lumayan jauh loh, guys. Jadi Dirsha juga benar-benar deh tetap ngejalanin ya. Mau dimanapun berada tetap aja. Gimana Dirsha? Iya Mbak. Enggak. Kenapa? Kayaknya Dirsha lagi dicolek sama orang kantornya guys gitu kan. Ini kalau misalnya ada cowok yang lagi dengerin Dirsha, tadi Dirsha udah cerita dari sisinya dia jalanin Oriflame. Pokoknya jangan pernah malu atau gengsi
selama memang kita itu benar untuk menjalankan satu bisnis. Nah, saat ini kita lagi bisnis Oriflame, ya udah kita jalanin aja bisnis Oriflame seperti itu, guys. Jadi ya udahlah, buang aja, ngapain, tadi kan si Dirsya juga ngomong, buat apa lo gengsi nggak dapet apa-apa gitu kan. Sekarang yang kita pikirin adalah nanti di hari tua itu toh nanti kita yang nikmatin, diri kita sendiri yang nikmatin gitu. Terus yang pada akhirnya bukan hanya kita, tapi orang-orang lain tuh melihat kita mungkin yang dulunya ngomongin kita yang enggak gitu, malah kayak kesannya jadi kayak berasa kenal gitu. Oh ini ya aku kenal nih sama Dirsya dulu begini gitu kan. Padahal dulu tuh mungkin orang-orang yang apa ya, kayak yang menyepelekan Dirsya gitu kan, tapi ya cuek aja gitu loh. Tetap adalah pembuktian sekali lagi ya, seperti itu. Ini ada juga nih yang dari Sopeng loh, Dirsya. Betul. Ikutan juga di room. Hai orang Sopeng, nanti kita ketemu ya. Jadi ngomong-ngomong, orang kantor banyak yang udah join di Oriflame atau hanya beli produknya aja, Dirsya? Kalau di sini di kantor Mbak ada juga member Oriflame, terus ada juga yang biasa beli produk begitu. Jadi alhamdulillah sekarang sebenarnya di sini udah tahu udah Dirsya putus-putus. Tadi putus-putus, Dirsya. Nah, sekarang udah jelas. Boleh jelasin lagi? Tadi kan aku nanya orang kantor, terus kamu bilang orang kantor ada yang join, ada juga yang beli. Udah bagus. Ya, jadi di kantor tuh ada yang member Oriflame juga, ada yang gabung juga, terus ada juga yang beli. Rata-rata di sini yang kebetulan di bulan ini ada yang saya tawarin untuk berhubung juga, kayak gitu, orang kantor. Karena di kantor di sini Dirsya tuh udah dikenal banget. Aduh, Dirsya tuh harum banget. Pakai parfum apa biasa kan. Kebetulan di sini karena saya di meja depan, jadi untuk parfum saya itu ada di belakang, jadi enggak, karena di belakang tuh Mbak, kalau Mbak lihat tuh di belakang lagi ramai banget, jadi saya tuh di depan dulu. Di dalam tuh rata-rata mereka kalau lagi kerja di dekat meja itu mereka lihat, ini botol apa, ini parfum apa, jadi notabene mereka apa namanya nanya-nanya, habis itu beli kayak gitu. Terus untuk gabung masih ada yang beberapa yang gabung, ada yang juga belum, tapi it's okay. Nah, perlahan namun pasti nanti di Sopeng itu bisa meluas. Amin doanya teman-teman. Amin. Tapi kamu bagus juga loh, apa ya, soft sellingnya tuh bagus juga gitu loh. Apa, naro parfum kamu gitu kan di meja. Terus jadi kalau misalnya teman-teman kantor lewat meja kamu gitu kan, otomatis kan pasti mereka kayak berhenti terus nanyain, ini botol apa gitu kan. Terus oh iya, terus kamu ngejelasin. Itu bagus loh guys, maksudnya itu bisa juga kita praktekin kalau lagi pada kondisi masih kerja. Apapun deh, sosokan aja naro-naro di meja apa namanya kantor kita gitu kan, pasti orang sih, teman-teman kantor sih pasti otomatis akan nyamperin, terus nanya-nanya, baru dia jualan. bagus. Terus berarti kamu juga bawa katalog dong? jadi sebenarnya dari situ gimana? Bawa alhamdulillah sekarang di kantor di belakang tuh udah beberapa teman, ada kakak yang sebelah sini tuh juga dapat katalog, ada yang saya simpan di meja saya kayak gitu. Jadi kalau di kantor sini ada kok katalog. Terus gimana Dirsya tadi keputus ya kamu? Bisa liatin. Jadi di wallpaper I Solius sebenarnya di situ banyak banget yang tanya ini wallpaper apa sih, ini maksudnya apa. Jadi dari wallpaper HP aja Dirsya tuh
banyak cerita teman-teman yang ada di kantor kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sosialnya lebih ke arah sana dulu. Niat juga, niat banget itu sih. Bagus. Oke, guys, tadi juga Dirsya udah nunjukin apa namanya wallpaper untuk di handphonenya itu logo Seoul itu juga secara tidak langsung Dirsya juga cerita bahwa Oriflame ini bakalan mau ke Seoul. Jadi orang-orang pada saat lihat misalnya Dirsya ada tuh kan, misalnya lagi ada bunyi telepon terus kan otomatis nyala gitu kan. Jadi kan mereka, ih ini apa nih gitu kan. Jadi pada kepo. Terus katalog juga guys, Dirsya bawa, tetap dibawa. Apalagi di kantor orang-orang pada suka Korea juga. Orang-orang kantor kenapa? Jadi kalau ngelihat Aesol itu enak. Kenapa? Orang-orang kalau ngelihat apa? Jadi di kantor tuh Mbak ada banyak juga yang suka Korea kan. Jadi pas lihat wallpaper Aesol ini Seoul kan Korea kan, ini apa sih? Jadi biasanya rata-rata bertanya, oh jadi sekarang Oriflame mau ke Korea kayak gitu. Jadi biasa tuh emang caranya dapatnya kayak gimana? Nah jadi ya perlahan cerita sedikit demi sedikit. Nah, alhamdulillah ada yang join, ada juga enggak. Tapi oke, tenang aja, nanti bakalan join aja kok nanti mereka. Tenang. Terus jadi ngomong-ngomong kalau di kantor kamu sebutannya sales Oriflame juga sama? Iya, betul. Oke, Dirsya, guys ini juga karena terputus-putus dan Dirsya juga udah jamnya mau pulang. Kalau kayak gitu sebelum kita menutup untuk Kupat Tahu sore hari ini, Dirsya boleh silakan untuk kasih tips dari Dirsya supaya kita semua yang dengerin hari ini ceritanya Dirsya ini ingin sama seperti Dirsya juga. Walaupun kerja tapi tetap bisa jalanin Oriflame. Jadi teman-teman Oriflamers yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Makassar, yang ada di Sopeng juga tadi, kalau menurut Dirsya jangan nggak usah malu menjalani bisnis Oriflame, maupun cewek maupun cowok, mau itu remaja, mau itu yang udah kerja, bahkan yang double job kayak Dirsya itu ya nggak usah malu-malu, karena apa yang kita lakuin itu adalah notabene untuk menghidupi diri sendiri, menghidupi untuk keluarga juga kayak gitu. Tips dari Dirsya itu tetap semangat, nggak usah kendor ya, walaupun ya mungkin ada beberapa teman yang jaringannya lagi runtuh, lagi rontok, mungkin Dirsya juga kayak gitu, mungkin rontok, mungkin tumbuh lagi, rontok lagi, nggak usah patah semangat, jalanin aja terus, karena kenapa? Apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada hasilnya. Kita aja yang jelas nggak pernah mundur, nggak pernah nggak pernah ada kata-kata mundur sedikit pun dari kita. Intinya gas terus, walaupun kita dapat tembok besar, intinya gimana caranya kita itu melompatin tembok besar itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu, apapun masalah yang kita dapetin, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak pernah tidur, pasti bakalan ngasih jalan kayak gitu. Terus sih Mbak, intinya tetap semangat teman-teman. Korea menunggu guys. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Dirsya untuk waktunya, dan bentar lagi kamu buka puasa tuh, apa udah buka puasa di sana ya? Udah kan, bentar lagi kan? Ya udah, kalau kayak gitu. Bentar lagi Mbak. Belum? 10 menit, berapa menit lagi sih? Ya sedikit lagi sih. 1 menit. Ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih Dirsya. Sampai jumpa, sehat-sehat terus ya Dirsya ya. Terima kasih. Mbak Novi juga ya, sehat-sehat terus Mbak. Pengen banget ketemu lagi. Pasti. Gak sabar.
Thank you. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya tadi sudah diceritain pokoknya mengenai kunci atau tips dari Dirsya gimana jalanin Oriflame sambil kerja, padahal cowok gitu kan. Dan itu sih bagus juga ya, tadi lumayan tuh mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang kerja, pokoknya taruh-taruh deh produk-produk yang Oriflame di meja, itu kayaknya bisa bantu juga. Soft selling sih kalau menurut aku gitu kan ya. Tricky juga, gak tricky juga, tapi itu bagus gitu. Jadi pasti otomatis deh orang-orang teman-teman kantor kita pasti kan datengin gitu kan, terus nanya-nanya, barulah di situ nanti kita akan berjualan dan akhirnya dapetin deh ya kan orderan dari mereka. Seperti itu. Ya udah kalau kayak gitu guys, besok tetap masih ada kupat tahu, dan kupat tahu kita ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ih, tinggal 6 kali lagi loh, ya ampun. 7 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 kali lagi. Jadi sayang banget kalau misalnya apa ya dilewatin satu tuh. Aduh sayang banget. Pokoknya tetap deh terus pantengin aja, nongkrongin kupat tahu karena banyak banget cerita yang seru-seru ya. Sampai ketemu besok di jam yang sama, jam 4 di Kupat Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Dan yang sudah berbuka, selamat buka guys. Ya, bye-bye. Ciao.